Siap ngaji, siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Tolong dulu. Saya senang sama anak kecil, tapi udah tolong banget beneran. Saya baru beres acara, besok pagi 3 tempat, jadi kalau suara terlalu tinggi, besok suara takutnya serak banget. Ini jangan benar-benar nggak kedengaran ini. Jadi kita santai dulu, ibu dengarkan baik-baik dulu, siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim wa barik ala Sayyidina Nabiyina wa Maulana Muhammadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin Al-Fatih lima ughliq, amin. Amin. Al-Fatih lima ughliq, amin. Al-Khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihil azim. Amin ya rabbal. Kehadapan orang-orang tua saya, ayah dan bunda yang hadir malam hari ini yang saya cintai, semoga Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Amin. Hadapan teman-teman sahabat tim hadrah yang mudah-mudahan segala lantunan shalawat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus guru-guru tercinta, para asatiz, guru-guru saya, khusus Daud Muslim, Ustaz Mansur Abdullah yang telah menyampaikan tausiahnya, mudah Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan Allah berikan kasih sayang kepada beliau, Allah berikan umur yang panjang, berkah dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ketinggalan Bapak RT, Bapak RW dan teman-teman pemuda Karang Taruna, betul? Unit 05 Sukaresmi yang mudah-mudahan seluruh para pemuda dan panitia penyelenggara acara peringatan Maulid malam hari ini mendapatkan naungan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah. Ibu maaf lahir dan batin kalau bicara nikmat ini malam ini, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Berapa banyak orang yang jauh sampai ke tempat ini, dan saya yakin masih banyak orang yang dekat dari tempat ini tapi nggak sampai ke tempat ini, betul? Betul? Kira-kira yang jauh ada nggak yang sampai ke tempat ini? Ada. Yang lain RT ada nggak yang sampai ke sini? Ada. Yang orang sini ada nggak yang belum sampai? Ada. Ibu orang mana sini? Di sini rumahnya? Tidur di sini? Iya. Tidur sama ini benar. Kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Yang jauh sampai, masih banyak orang yang dekat tapi nggak sampai. Yang sampai, yang duduk ini malam bersyukur kepada Allah. Ini nikmat yang teramat besar. Dikasih mata memandang, bisa mandang yang baik, tangan berjabat kepada hal yang baik, kaki melangkah kepada yang baik. Kita menerima langkahan ini, nikmat besar dari Allah. Alhamdulillah, di hati kita ada nur cahaya dari Sayyidina Muhammad. Nggak semua mendapatkan cahaya ini. Saya maaf lahir dan batin, hari ini saya riyadhah yang ke-34 hari. Menuju 40 hari riyadhah tanggal 20 November. Saya jarang menerima jadwal, walaupun sehari 4 jadwal. Karena biasanya 7, maklum lagi nyari duit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini diukur-ukur ada hujan semacam ini. Kalau bukan karena peringatan Nabi Muhammad, ini jam 9, jam 10 seperti ini, mau nggak duduk bareng-bareng kayak gini? Kita bersyukur diundang Karang Taruna, bersyukur diundang anak-anak muda panitia malam hari ini. Kenapa? Kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi Muhammad, ini malam ibu pasti ada di rumah masing-masing. Nonton TV, film udah nggak asik pak. Filmnya nggak ada yang rame. Betul-betul. Paling-paling juga main handphone gara-gara di lockdown sekolahnya. Mak yang dulu nggak becus main handphone, sekarang punya handphone semua. Betul mak?
Betul Mas? Betul apa enggak kira-kira ini? Saya mau nanya, jawab yang jujur. Sekolah masih di lockdown apa enggak? Masih apa enggak? Alhamdulillah. Cakep urusan, terusin lockdown yang apa-apa. Sallu ala Muhammad. Ini Allah membuktiin kalau nggak ada peringatan Maulid, oh maaf, mak saya yakin di rumah, oh tiduran celentang, rambut ngeriak kayak kuntilanak. Hebat, betul. Bapak-bapak itu saya yakin banget ini nggak mungkin ganteng-ganteng pakai baju muslim, nggak mungkin. Ada yang udah pakai baju singlet malam-malam, jam segini udah mulai ngopi, betul apa betul? Kita beruntung kepada Allah. Nikmat yang Allah kasih kepada kita dipakai untuk bersyukur, bermunajat, bersalawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang suka resmi, jika bersyukur kepada Allah, apa kata Allah, janji Allah, la azidannakum, bakal ditambah syukurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, sangat yakin Bunda. Silakan dulu ada masuk. Mangga. Ayo masukin dulu air. Udah, Bapak biar. Ya, siap, luar biasa anak-anak mulanya. Masya Allah, mudah-mudahan ahli khair. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terus. Sekarang jam berapa? Jam saya di mobil. Jam berapa? Di curang nggak ada jamnya. Jam 10, jam 9. Ini kita biar ikhlas, ini nggak ikhlas sampai jam berapa saya ceramah? Jam 12 saya. Jam 1 sanggup. Jam 2 sanggup. Jam 3 sanggup. Pernah lihat ceramah bunga pernah ya? Ya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya malam hari ini. Amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bicara nikmat sangat luar biasa Ibu. Cuman kadang-kadang kita bicara nikmat hanya bicara duit. Kalau dapat duit baru kita bersyukur sama Allah. Padahal nikmat itu banyak banget, dari mulai kita melek mata sampai nanti tutup mata kita tidur, ini nikmat gak bakal terhitung. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan saja pepohonan jadi penahnya, air laut menjadi tintanya, dedaunan menjadi kertasnya, ada orang suka resmi kepengen menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tahsyuha. Mual bisa menghitung nikmat yang Allah berikan untuk kita semuanya. Jangan bicara nikmat harta, jangan bicara nikmat kenikmatan yang lain sebagainya. Bicara satu nikmat saja. Kita nggak pernah sujud sama Allah, bersyukur dikasih nikmat nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nafas nikmat Ustaz, betul atau betul? Bayangkan Ustaz punya bini cakep banget, ini malam kita tidur, bini kagak ada nafasnya, enak apa kagak? Enak apa kagak? Enak apa kagak kira-kira? Ini anak muda mau nikah, ya Allah saya udah jomblo 20 tahun. Saya pengen nikah, ya Allah duit udah punya. Dikasih jodoh sama Allah, dikasih sama Allah jodoh, nafasnya diambil, mau apa enggak? Mau apa enggak? Itu satu nikmat nafas, kita belum bisa pandai bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nafas itu Pak, Masya Allah Pak, itu nafas kalau dijual itu pakai BPJS mahal banget harganya. Beneran? Beneran kira-kira. Padahal nafas kita nggak pernah minta, lagi tidur masih bisa nafas, bangun tidur bisa nafas. Selain nafas, nikmat yang namanya kedipan mata, ini mata kedip nikmat. Coba ibu hitung bentar nih, begitu besok pagi ibu bangun tidur sampai nanti tidur lagi, berapa ibu kedip sehari? Ada nggak yang pernah ngitung? Nggak ada, sama gue juga. Apa yang ngitung gitu kan, betul nggak? Tapi itu nikmat dari Allah. Bayangkan kalau kita hidup nggak bisa ngedip, Bu. Ibu naik motor melotot aja matanya, kelilipan. Begitu menjelang maghrib banyak binatang-binatang kecil, betul. Bayangkan laki kita tidur malam hari ini ngorok kecapean murid Nabi tapi nggak bisa merem, melotot aja matanya. Mata melotot, tidur tapi ngorok. Melotot, serem apa enggak? Kedipan mata ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Muhammad. Maka ini malam tidak ada kata yang paling pantas
selain memuji Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Salawat dan iring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Sayyidina Muhammad. Seorang nabi manusia yang kita belum pernah bertatap muka dengan dirinya. Seorang nabi, seorang rasul yang sangat luar biasa. Jangankan kita manusia yang hina, yang nanti kita akan minta syafaatul uzma oleh beliau. Jangankan kita manusia yang hidup tahun 2020, Nabi Adam alaihissalam, Nabi yang pertama Allah jadikan, manusia yang pertama Allah jadikan, Bapak mohon maaf, Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Bu, Ibu, kedengaran nggak di luar? Nabi Adam tingginya 30 meter. Kalau ibu berangkat umroh, berangkat haji dari Mekah, ibu pulang ke bandara Jeddah, nanti ibu melewati makam Ibunda Hawa. Makam Ibunda Hawa panjangnya 27 meter setengah. Nabi Adam 30 meter. Semana ukurannya? Sepundak Nabi Adam alaihissalam. Ini Nabi Adam sangat luar biasa. Manusia yang pertama Allah jadikan, tanpa ayah, tanpa ibu. Ini Nabi Adam, orang yang pertama hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa Allah katakan? Ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Adam, kalau bukan karena kemuliaan Muhammad tidak akan aku jadikan kamu. Allah jadikan Nabi Adam karena kemuliaan Nabi Muhammad. Allah jadikan Adam karena kehebatan Nabi Muhammad. Allah jadikan Nabi Adam karena keistimewaan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu kita menjadi cucunya Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita malas berselawat, siapa kita dibanding Nabi Adam alaihissalam? Betul nggak kira-kira? Kalau Nabi Adam aja Pak diciptakan karena Muhammad, apalagi kita Pak? Betul Ma? Betul apa betul? Tolong adik-adiknya tolong diatur dulu, jangan berisik. Ini saya lagi ngatur suaranya. Ini Nabi Adam Allah jadikan karena kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan tatkala Allah katakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat, sujud kau kepada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun Adam dari tanah, kau dari cahaya. Walaupun Adam dari tanah, kau dari api. Iblis, malaikat sujud sama Nabi Adam. Tapi maaf, yang nggak mau sujud siapa? Iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud? Satu, iblis punya rasa sombong. Makanya Pak, di tongkat Nabi Musa itu ada 4 nasihat. Nabi Musa punya tongkat yang sangat luar biasa, bisa membelah lautan. Di tongkat Nabi Musa ada 4 tulisan. Yang pertama, kullu alimin la ya'malu bi ilmihi fa huwa iblisun sawa. Dengarkan baik-baik. Nasihat buat kita sebagai pengajar, sebagai ustaz. Kullu alimin la ya'malu bi ilmihi fa huwa iblisun sawa. Orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama. Nauzubillah summa. Kenapa orang yang berilmu sama dengan iblis? Sebab iblis bisa dan paham tentang ilmu. Iblis ngerti Pak ilmu fikih. Iblis paling rajin sujud kepada Allah. Iblis paling taat sama Allah. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan tidak satu pun tempat di dunia ini kecuali bekas tapak sujudnya iblis. Kalau bicara ilmu jangan sombong, iblis lebih keren. Makanya kalau ngobatin orang kesurupan, ngobatin yasin, dia bisa tabarok tuh. Kenapa? Muridnya iblis. Jangan aneh. Makanya kata guru saya kalau ada kesurupan jangan diajak ngobrol nih, kadang-kadang diajak ngobrol. Sahaya. Ayo macam dia. Macam naon sih ya? Macam biskuat ya. Iblis itu berilmu mah. Iblis itu sujud sama Allah. Iblis itu taat. Apa kata Nabi Musa? Kullu alimin la ya'malu bi ilmihi fa huwa iblisun sawa. Orang yang berilmu, kamu itu sama dengan iblis kalau kamu nggak mengamalkan ilmunya. Iblis punya ilmu fikih. Iblis tahu ilmu perbintangan. Iblis taat sama Allah. Tidak satu pun tempat dunia kecuali tapak sujudnya iblis. Lalu kenapa iblis diusir? Satu ilmu iblis yang iblis nggak punya. Apa? Ilmu hati. Sombong dia. Betul. Sombong. Mentang-mentang pertama kali diciptakan sebelum Adam. Gua ini senior, Adam junior, bocah kemarin. Nih gua mah api, sedangkan Adam dari tanah. Ya, tanah mah gampang gua bakar.
sedangkan tanah nggak bisa ngebakar api. Nggak bisa begitu kata Allah. Kenapa mereka sujud sama Nabi Adam? Kenapa iblis diperintahkan sujud sama Nabi Adam? Karena di kening Nabi Adam ada nur cahaya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ini kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Laula Muhammadun ma khalaqtuka. Kalau bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan Adam alaihissalam. Maka malam hari ini guru kita ngajak, kenapa diajak peringatan oleh Nabi Muhammad? Agar kita, lisan kita, hati kita lebih banyak berzikir, mengucapkan memuji Nabi kita Sayyidina Muhammad. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu Pak bikin acara peringatan Maulid Muhammad. Jangan pernah kecil hati ibu berikan peringatan Maulid Muhammad. Dari kecil diajarkan, ibu usia lebih tua daripada saya. Saya yakin ibu-ibu lebih banyak peringatan Maulid daripada saya. Betul. Bahkan orang tua kita dulu Pak, dulu di orang tua kita begitu pulang Maulid itu yang namanya air dibawa dikasih minum sama anak-anaknya. Yang namanya kue nanti ini nggak bakal tersisa. Kenapa? Setiap apapun yang disuguhkan di acara majlis, di acara zikir, acara salawatan mengandung berkah. Betul. Orang tua dulu ngajarinnya begitu. Saya nih anaknya kemana-mana dibawa. Ketemu ustaz, kata bapak saya, salaman ngomong minta doa sama ustaz. Sekarang minta doa udah jarang, yang banyak minta selfie. Minta selfie, betul kiai. Dulu mah enggak, kemana-mana dibawa, minta doa. Ustaz lagi ceramah, kiai lagi ceramah. Kita sama anak kita dielus dadanya, kenapa? Ngomong bapaknya, mudah-mudahan anak saya bisa kayak ustaz begitu tuh, bisa kayak kiai itu tuh. Jangan punya hati ragu, jangan punya hati bimbang. Walaupun kita bukan kiai, minta sama Allah keturunan kita, anak kita, cucu kita, salah satunya menjadi orang yang besar nantinya. Amin. Nggak ngejamin kiai anaknya jadi kiai, nggak ngejamin ustadz anaknya jadi ustadz. Betul. Saya punya pondok pesantren, anak saya susah banget aja ngajinya. Anak-anak begitu ya. Bener. Anak orang mau buat ajarin, anakku mau kabur mulu sana. Benar kira-kira. Dia begitu. Nah kita Pak, walaupun bukan ustadz, yakin dengan kecintaan terhadap kiai, dengan habaib, insya Allah keturunan kita menjadi ada orang-orang yang hebat nantinya. Imam Ghazali itu menjadi ulama besar. Imam Ghazali kitabnya luar biasa. Tapi Imam Ghazali bukan dari kalangan kiai orang tuanya. Al-Imam Ghazali ayahnya itu tukang jahit. Ayahnya Imam Ghazali tukang tenun. Setiap ketemu orang alim dia mendoakan anaknya, dia elus dada anaknya, dia doakan. Ini jangan kadang-kadang kita kalau ketemu artis suka ngomong, nanti lu udah gede kayak Raffi Ahmad ya, bikin kue kayak Pak Imum bikin kuis mulu tiap malam. Betul. Jangan, nanti kalau udah gede anak perawat kita, ini kita Mirzani. Mau begitu? Mau enggak? Ya Allah, ayo semuanya. Hikmah peringatan Maulid tadi Kiai sudah bilang, sunnah Rasulullah, tanamkan kecintaan terhadap Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo bunda, balikin lagi ke zaman-zaman dulu. Setiap apapun yang disuguhkan, ambil ini dengan penuh keberkahan. Kullu syai'in muta'allaqun bin nabi ghali. Setiap apapun yang disandingkan dengan Nabi Muhammad akan menjadi bermakna. Ini musholah atau masjid? Musholah ini dihormati Allah. Musholah tempat yang mulia karena Nabi kita Sayyidina Muhammad. Makkah tujuan umat Islam. Makkah menjadi mulia karena Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kota Madinah menjadi kota yang suci karena Nabi Muhammad. Bahkan ibu disebut oleh Rasul 3 kali. Ibu dimuliakan oleh anak-anak kita karena Nabi kita Sayyidina Muhammad. Laula kalam akhlaqul akhlaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah di dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku jadikan semua ini. Adanya langit, adanya bumi, adanya pohon, adanya tumbuhan, adanya hewan, adanya laut, adanya air, adanya surga dan neraka karena ada Nabi kita Sayyidina Muhammad.
Maka malam hari malam yang paling terbaik. Kenapa? Kita memuji orang yang baik, tatkala kita memanggil namanya, seluruh rahmat turun buat kita semuanya. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu bihi afwan. Setiap ibu membaca salawat satu kali terhadap Nabi Muhammad, dibalas seluruh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi asyari wal karadi al-fatah ya jiratan alamin ya ulailah judi wal karami ya ulailah judi wal karami. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini Nabi sangat luar biasa. Tentang peringatan Maulid berarti berkaitan tentang peringatan yakni hari kelahiran Nabi Muhammad. Makanya kalau di background itu kadang-kadang ada dua, ada peringatan Maulid, ada peringatan Maulud. Ada Maulid, ada Maulud. Kadang-kadang kita kan ngomong gitu, mak mauludan yuk. Betul mak? Mak maulidan yuk. Apa sih artinya? Maulid itu artinya hari kelahiran. Kalau Maulid artinya apa? Hari kelahiran. Berarti kalau di sini kalimatnya peringatan Maulid, kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau Maulud, bayi yang dilahirkan. Maulid hari kelahiran, Maulud bayi yang dilahirkan. Kenapa ini malam kita peringati hari kelahiran? Padahal tanggal 12 Rabiul Awal udah lewat, betul? Betul. Kenapa malam ini tetap kita peringati? Inilah sosok yang mulia. Kapan saja, di mana saja, sama siapa saja kita peringati kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad, maka Allah bakal turun rahmat buat kita semuanya. Nggak akan sia-sia ibu yang datang malam hari ini, tetesan air hujan kena badan kita, semua mudah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin saya mah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam kitab karangan beliau, dalam Qasidah Huwan Nur dikatakan, nanti ada hadrat cari Qasidah Huwan Nur, ada kalimat di dalamnya begini, maritu fakana dzikron Qur'an li'allati. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, maritu fakana dzikron Qur'an li'allati. Apa kata Habib Ali? Kalau aku sakit, kalau saya sakit, maka menyebut berzikir, menyebut memuji nama Nabi Muhammad adalah obat untuk penyakit saya. Orang itu Pak, kalau galau sering-sering banyak sholawat, banyak utang sering-sering baca sholawat. Bu, ibu, banyak utang apa enggak? Banyak apa dikit? Sering-sering baca sholawat. Sa'altumullah barina yuballighna amanina wa yuzhib minna al-aqdar rabbi faj'alna minal ahya. Allah 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 habarina, ya Allah saya mohon kepada Engkau dengan keberkahan-Mu. Yuballighna amanina, ya Allah sampaikan segala hajat kami, ya Allah kebutuhan kami cukupkan, ya Allah. Ini zaman sangat luar biasa, ya Allah, yang kerja di PHK, yang main usaha nggak maju-maju. Benar-benar. Yuballighna amanina, ya Allah sampaikan keinginan kami. Wa yuzhib minnal aqdar, ya Allah hilangkan kegelisahan, kegalauan yang dalam hati kami. Salawat itu gitu Pak, yang kita puji Nabi Muhammad, tapi yang tenang hati kita. Makanya nggak aneh kalau kita baca salawat nggak pernah bosen. Ya Nabi salam, itu kan dari kecil kita baca, betul-betul. Tapi kira-kira bosen apa enggak? Ilahi lastulil dari saya kecil belum bisa ngomong gitu udah ada salawat. Bosan nggak kira-kira?
Nggak pernah bosan. Bahkan mak kalau lagi mau ngaji, nunggu temannya belum datang ngaji, nunggu guru belum datang ngaji, dia punya selawatan sendiri. Salatullah, salamullah, gitu kan? Ala toha Rasulillah, salatullah ala yasin. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah sampai lupakan, sebab ini mak isinya RT, nyawa gini isinya RT. Ibu-ibu gua kagak ngaji sebab gua lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 3 kali. Kalau anak kabar mak itu mak nih, mak garis keras. Apa juga pakai selawat. Orang tua saya gitu mak, apa juga pakai selawat. Bangun subuh, sebelum dia sholat subuh nyalain air dulu. Kenapa? Karena laki begitu bangun main ngopi, air udah panas, betul. Sampai pada selawat sambil nyapu udah. Salatullah salamullah. Enak orang tua dulu berkah. Walaupun nggak kaya, tenang hatinya, asik. Orang tua dulu jarang kan kaya raya, jarang. Sekolah apa lagi, emang ada yang sekolah ya? Buru-buru, tapi hidup tenang. Kenapa? Perbanyak baca sholawat, tasbih, tangannya nggak pernah lepas. Maaf bukan nyindir, mama zaman sekarang dikit-dikit status. Mau nyambel, buka konten YouTube dulu. Ngeplok dah, oke guys. Mak mau nyambel nih guys. Dia mau nyambel kalau buka konten YouTube. Betul mak. Orang sini mah gak ada, orang Bojong sono. Cuma sekarang tinggal di sini udah orangnya. Selalu ala Muhammad. Jangan kesindir ya Maya. Kita bareng-bareng nasihatin, amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya cuma kepengen anak-anak kita diajarkan bagaimana ngambil berkah. Ini makanan berkah, jangan sampai disain. Kalau bisa kulit pisang telan semuanya. Beneran. Dulu orang tua saya kalau dapat makanan sisa nasi kebuli itu dibawa pulang mak. Anak sekarang sisa nasi kebuli jorok kata dia. Bener nggak? Makanya nggak aneh bocah sekarang ibu masukin ke TK salaman udah beda, ke kuping, ke pipi, ke jidat masih bagus, ada yang ke pantat belakang. Coba orang tua dulu nyalamin anaknya, ngajarin gimana caranya dihirup di hidungnya. Assalamualaikum, abi dihirup. Tuh, habis dihirup di atas diputer putihnya. Yang pertama atas, yang kedua putih. Apa maknanya? Beda. Yang atas namanya ta'adab, ini adabnya, akhlaknya. Kenapa yang putih? Ini tabarruk, keberkahannya. Kan nggak pernah diajarin kalian orang. Salaman begitu banget tuh. Malah kadang-kadang ada anak rese bapaknya, Pak, tos dulu Pak. Oke. Kadang-kadang kopi join sama bapaknya lagi. Bapaknya sengkek juga, samanya juga lagi mana. Ajarkan anak kita adab. Ini hikmah peringatan Maulid. Sebab apa? Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau menyempurnakan ilmu udah ada di iblis. Tapi banyak orang punya ilmu, kebanyakan ilmu nggak ada akhlak, sombong. Yang pintar kan banyak Pak. Tiap tahun sarjana hukum banyak nggak yang lulus? Banyak, tapi masih banyak ustadz yang kena dihukum. Masih banyak orang salah juga dihukum. Masih banyak koruptor bebas nggak dihukum. Tiap tahun sarjana ekonomi banyak nggak yang lulus? Tapi masih juga bangkrut ekonomi kita. Masih banyak utang piutang, betul. Apalagi sekarang anak-anak di lockdown, ya Allah. Saya ngobrol Pak, saya ngobrol di pondok. Banyak tamu-tamu datang masuk Pak Camat ke pondok, tukar pikiran saya. Salah satu kenapa? Oh selain corona, kenapa anak-anak dilarang sekolah sekarang? Gampang. Indonesia, ente orang jadi orang kaya nggak akan ngaruh bagi pemerintah. Saya nggak nyinggung siapa-siapa, oh nggak nikmat ngomongin pemerintah. Saya mudah-mudahan saya mau orang miskin biasa aja udah. Ketemu makan aja udah asik banget, nggak mau nyinggung siapa-siapa. Tapi berpikir Pak, kalau kita kaya masa bodoh dia mereka. Kenapa? Bapak kaya pasti bakal ngebeli barang-barang mereka juga. Tapi kalau anak-anak kita bodoh 5 tahun ke depan,
10 tahun ke depan yang megang pemerintahan bukan lagi orang-orang kita, bisa jadi orang-orang yang luar sana. Kenapa? Bodoh kita punya anak. Makanya maaf lahir batin, kalau emang di lockdown, tolong anak-anak kita bikin di pengajian atau antarkan mereka ke pengajian. Shallu ala Muhammad. Cuman kira sekolah di lockdown tetap bayaran, kira ngaji tiap malam bayaran kagak lagi. Guru pada kurus bisa kayak gue dulu. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Inilah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Jadi peringatan Maulid kita memperingati waktu dilahirkan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, sedikit saja. Waktu dilahirkan Rasulullah ini, Pak, maaf lahir batin, ini Rasul Muhammad SAW ini basyaron laisa kal basar. Nabi Muhammad ini, teman-teman hadron, Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kamu namanya siapa? Putra. Putra matanya berapa? Dua. Nabi Muhammad berapa matanya? Dua. Sama atau enggak? Sama. Tangan Nabi berapa? Tangan putra berapa? Sama atau tidak? Kaki Nabi berapa? Kaki putra berapa? Sama atau enggak? Nabi sama kamu sama atau enggak? Beda. Basyaron laisa kal basar. Mana bedanya? Oh, sebelum Nabi dilahirkan, Bu, nih lihat bedanya pertama. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yang dianggap sebagai Tuhan bagi Bani Israel, ini Nabi Isa 600 tahun sebelum Nabi Muhammad ada. Kata Nabi Isa di dalam kitab Injil dikatakan, nanti bakal datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Kenapa nama Nabi ini namanya Ahmad? Karena Nabi ini sangat dekat dengan Allah. Sebelum Allah ciptakan, namanya telah ada di dinding arasy Allah bertuliskan La ilaha Muhammadur Rasulullah. Ini Nabi keren. Orangnya belum ada, belum diturunin sama Allah, tapi namanya paling dulu ada. Makanya kata Nabi Isa, nanti aku nunggu-nunggu seorang Nabi usul Allah, Khatamun Nabi wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul-Rasul, seorang Nabi yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad, karena akhlaknya sangat terpuji. 600 tahun Nabi belum ada, udah dibilangin masalah Muhammad. Orang sekarang resmi saya yakin nggak mungkin ada kayak gitu. Orang Bojonggede juga sama. Nggak ada orang tetangga kita ngomong begini, Pak, entar malam tasyakuran di rumah saya. Kenapa? Lahir anak saya. Laki atau perempuan? Belum ini, Pak. Baru 1 hari. Mungkin nggak kira-kira? Emak ngundang pengajian tasyakuran anak lahir, tapi anaknya belum dikandung. Mungkin apa enggak? Nggak mungkin. Itu aja kita udah beda sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bayinya belum dilahirkan, nabinya belum dilahirkan, tapi 600 tahun sebelumnya udah dikatakan nanti bakal lahir seorang nabi yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad, karena akhlaknya sangat terpuji dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad, ada orang secara resmi misalkan ini mah, ada yang bilang, oh bapaknya Nabi itu ahli neraka, ibunya Nabi itu masuk neraka. Dulu sempat ada, Pak, di Bogor, Pak. Saya punya orang tua, ketua MUI, sampai-sampai beliau bikin batu masail. Beliau katakan banyak orang-orang yang benci ahli bait Nabi mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi ahli neraka. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan risalah umur 40 tahun kenabian. Islam baru sempurna tatkala Nabi dapat risalah. Artinya ayah Nabi meninggal tatkala Nabi 2 bulan dalam perut kandungannya. Betul. 2 bulan dikandung, wafat Nabi belum lahir, ayah sudah meninggal, betul kan? 6 tahun usianya, wafat. Artinya Nabi belum jadi Rasul, ayah ibunya udah meninggal dunia, betul nggak? Betul nggak? Nah, orang yang nggak ngaji, dia anggap berarti Nabi ayahnya kafir, ibunya kafir. Padahal baca dalam Al-Quran, 600 tahun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, tidak ada kenabian sampai Nabi Muhammad. Zaman itu disebut zaman fitrah. Itu zaman fitrah, Pak. Siapapun yang lahir di zaman itu nggak ada Nabi, nggak ada Rasul, maka semua makhluk Allah mendapatkan keringanan siksa, bahkan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus paham dulu. Maka ayah dan ibu Nabi bukan ahli neraka karena hidup di zaman fitrah. Paham nih sampai sini? Alhamdulillah.
Lanjut lagi tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi begitu lahir berbeda ibu. Bunda Aminah ngandung Rasulullah nggak pernah ngerasa capek. Kalau orang kita begitu 4 bulan mulai gendut, betul. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan mulai buka. Ngaji di bawah kondangan, kamar mandi, ke sumur, ke dapur, arisan, ke warung, beli sayuran, di bawah. Pegah banget kalau udah 9 bulan gede bisa. Tidur telentang berat, miring pegel, tunggurak gua jelek ayunan. Bunda Aminah walaupun perutnya gede tapi tidak merasakan sedikit pun seakan-akan tidak ada bayi dalam kandungannya. Inilah Allah dititipkan seorang yang mulia di rahim yang mulia. Nabi Muhammad begitu lahir bu, beda dengan orang kita. Nabi begitu lahir keluar dari rahim Bunda Aminah, tidak setetes darah pun yang keluar dari rahim Bunda Aminah. Sedangkan orang kita, maaf, saya Pak, waktu lahir anak yang pertama, saya teman istri untuk kelahirannya. Saya lihat prosesnya, ya Allah luar biasa. Saya baru paham kenapa Pak, tolong jangan kita poligami. Jadilah suami yang setia. Kenapa? Karena perjuangan seorang istri sangat dahsyat. Betul Ma? Tiga matang betulnya. 3 on masuk, 3 kilo yang keluar. Paham? Nanti ya kira-kira 3 on yang masuk, 3 kilo yang keluar. Paham? Alhamdulillah. Itu istri Pak, Bapak maaf. Mungkin di antara Bapak belum ada yang pernah nungguin istri untuk lahiran. Saya termasuk orang yang nunggu istri lahiran di dalamnya bersama dia. Saya pegang tangan istri saya Bu. Kata tidak, tolong Neng, mengkang. Itu Pak, kalau istri udah lahiran itu maaf lahir batin, suami udah gak ada harga dirinya. Perabotan bini kita habis dikupiakin. Kita yang beli mas kawin, kita yang nikahin habis dikupiakin sama bidan. Dihajar kita punya perabotan bini pokoknya. Iya beneran ya. Ngengkang. Apa kata bidan? Tarik nafas Neng. Bener apa bener? Harapannya cuma 2, kalau enggak hidup mati. Makanya anak kudu paham, jangan ngelawan mak ngeden masih keluar anak. Mak lu ngeden keluar anak. Coba Bapak besok ngeden keluar apa? Keluar apa kira-kira dia? Malam-malam makan bayam, ngeden bayi ini. Bayi masih ada batangnya lagi. Sallallahu Muhammad. Berbeda dengan Bunda Aminah, ibunya Rasul. Tak kala Rasul dilahirkan menjelang waktu subuh, langit terbelah, cahaya terang benderang masuk ke rumah Bunda Abdullah, ayah Abdullah, Bunda Aminah. Ini proses melahirkan, begitu lahir Rasulullah Pak, setetes darah pun tidak keluar. Waktu anak saya lahir, ya Allah, saya sempat pingsan, takut anak saya hitam mukanya. Gua baru tahu kalau anak lahir dari rahim terkurut mukanya, betul nggak? Jadi kepala yang di atas yang namanya rambut isi darah kan warnanya hitam ya. Gua pikir ya Allah, anak gua hitam pisan di sana. Bukan apa tadi kata Pak Kiai, namanya anak yang bagus-bagus, betul Kiai ya? Nama Abdullah, Abdul Somad, Abdul Rahman. Nama tadi siapa? Putra. Kalau anak hitam gesem namanya Ijroil, keren tuh. Anak ngeden ini hitam banget nih bocah. Mata hitam rokok pakai matanya. Jabrik rambutnya. Namain Ijroil. Kalau udah gede enak tuh. Hujan main ke rumah temannya. Assalamualaikum. Salam siapa di luar? Ijroil. Keren. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Rasul begitu lahir darah nggak keluar. Rasul begitu lahir udah dikhitan. Seakan-akan Rasul lahir udah ada pesenannya. Bahkan Rasul lahir matanya dari sifat alis sama Allah. Ya Allah Pak, sifat mata. Itu bayi begitu keluar sifat mata, besok saya tahu itu apa Ustaz. Ini bayi saya kayak Nabi Ustaz. Kenapa mata disifatin sama Allah? Yang benar dicek udah tahu. Ini bukan kita perbonyok ini. Kita bukan sifat. Begitu keluar kesel, kaget, nangis, tojok bapaknya. Nabi Muhammad lahir udah dikhitan.
Nampak matanya, oh ganteng bener Rasulullah SAW. Makanya ibu kalau 4 bulanan baca surat Yusuf, padahal bu kegantengan Nabi Yusuf setengah daripada Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita juga salah kaprah, maaf nggak ada yang salah, kurang doang. 4 bulanan bikin baca surat Maryam, surat Yusuf, yang baca orang lain, yang hamil lagi madang baik enggak ini. Salah itu. Benar. Ayah saya almarhum, ayah saya nih ngajarin begini, Anggi, kalau 4 bulanan ajarin murid-murid Anggi, ajarin orang-orang jamaah. Boleh undang orang, duduk bareng tahlil, zikir, baca segala macam. Begitu baca surat Yusuf, suaminya kudu ikut baca. Terus jangan doanya minta kayak Nabi Yusuf, nanti curiga RT. Ya curiga RT. Lakinya si Udin, hidung pesek, hitam, kurang lagi. Begitu lain anaknya putih, mancung. Anak siapa ini? Bahaya nggak kira-kira? Bahaya, bisa berantem rumah tangga, betul. Maksudnya Nabi Yusuf minta ketampanannya, sinarnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu. Walaupun hitam kata api, walaupun hitam banyak yang nanti. Betul nggak? Lalu kenapa baca surat Maryam? Bukan kayak Bunda Maryam, jangan, bahaya. Bunda Maryam itu hamil gak punya laki. Ibu mau punya anak begitu? Bulan-bulan guys mau nih, terus 9 bulan. Ngapa kalau tuh neng? Udah 8 bulan, mak, siapa laki lu? Gak ada, ini Bunda Maryam begini. Mau begitu mau? Bukan, kenapa baca surat Maryam? Biar nanti begitu melahirkan mudah, ringan, bagikan Bunda Maryam. Bunda Maryam itu Pak, Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Nabi Isa itu Pak, ibunya nih ditiup sama Nabi Jibril, perintah Allah. Ditiup, melendung 9 bulan, hari itu juga langsung melahirkan. Jadi nggak sampai 9 bulan, bukan. Bunda Maryam beda, ditiup langsung 9 bulan, langsung melahirin. Karena nggak ada suaminya. Makanya hebat Bunda Maryam. Nah, saya punya umi almarhumah termasuk. Jadi Kiai, saya punya orang tua meninggal dua-duanya Kiai. Doain biar khusus Fatimah ya. 9 Muharram kemarin tanggal 9 ayah meninggal. 10 Muharram besoknya umi nyusul. Nikmat banget ya, 2 sejoli. Sehidup semati. Waktu ayah masih ada, dia pernah bilang begini, umi itu waktu melahirin anak-anaknya 5-5-nya ringan banget. Ayah lagi ngaji di telepon, ya udah mulai mules, baru ngambil, kalau orang sini apa namanya, bidan apa mabedah? Bidan ya, baru ngambil bidan, bidan belum nyampe, udah lahir duluan anaknya. Itu mudahnya tuh. Tapi kalau bisa 4 bulanan, orang boleh baca surat Maryam, yang hamil kudu baca. Gimana kalau dia nggak bisa? Itulah pentingnya ngaji. Paham nih paham? Jangan masih perawan ngaji, udah berkeluarga malah kagak ngaji. Baca surat Maryam walaupun 2 ayat 3 ayat, ambil tabarukannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini proses kelahiran Nabi Muhammad berbeda dengan kita manusia. Nggak sampai di situ Pak, Bu. Nabi Muhammad begitu dewasa, dia kalau keluar itu Bu diikuti sama awan. Nabi kalau keluar rumah diikuti sama apa? Awan. Kenapa? Satu kaum ulama mengatakan jangan sampai Nabi Muhammad itu tersentuh matahari. Tapi sebagian ulama yang mengatakan yang lain apa? Kenapa Nabi kalau keluar jalan ke rumah itu, kenapa diikuti sama awan yang gelap? Karena kalau tidak ada awan, maka cahaya matahari akan redup karena kalah dengan cahaya Rasulullah SAW. Saking bercahaya Nabi kita sedang Muhammad. Apalagi yang beda, oh banyak Nabi beda sama kita. Nabi kalau keluar itu maaf, dia itu nggak punya bayangan. Kalau kita ada nggak bayangannya? Justru kalau kita punya teman nggak ada bayangan, mati ya. Tapi Nabi Muhammad tidak ada bayangannya. Bahkan jin, iblis tidak bisa menyerupai Nabi kita Sayyidina Muhammad. Beda apa sama bagi Nabi Muhammad dengan kita? Beda. Nabi keluar diikuti awan, orang kita keluar diikuti siapa? Reflektor. Nah kalau motor di pinggir jalan ketakutan kenapa diikutin? Belum bayar 5 hari, 5 bulan betul-betul. Apalagi emak diikuti sama siapa? Bang keliling. Girang banget sama. Masih ngutang mah masih? Oh nggak ada. Alhamdulillah. Kalau yang ngutang sama bang keliling terusin ya. Terusin sampai lunas maksudnya. Kalau udah lunas,
Jangan lagi utang lagi, jangan. Bapak bahaya. Harta dari riba, dari bank keliling, Bapak kasih makan buat anak-anak kita. Jangan harap nanti ini anak bakalan cerdas. Walaupun dia cerdas, tidak akan ada manfaat untuk ilmunya. Jangan. Walaupun kita orang nggak punya, udah belajar ke orang tua dulu. Kenapa sih Pak? Miara ayam belakang rumah, miara singkong segala macam. Kenapa? Nikmat orang tua dulu. Zikir amdas, misalnya tuh rokat, tahajud 2 rakaat, udah nikmat. Insya Allah tenang hati kita. Jangan ikut-ikutan. Ya Allah, bang-keling, pengen beli kulkas bang-keling. Makanya gak aneh kalau kulkas mesti buka, bukan bunyinya ready. Buka jendela bunyinya ready. Motor diselang bunyinya ready. Sampai ntar malam bukan utang bini bunyinya. Nah dong, sampai utang apa sih? Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang kisah dilahirkan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi beda nggak dengan kita, Pak? Beda nggak dengan kita? Beda nggak dengan kita? Mulia nggak Nabi Muhammad? Sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir dari saya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu." Dengarkan ayat ini, dan ini ayat rata-rata Pak semuanya udah hafal. Innallaha, sesungguhnya Allah. Perhatikan ayatnya. Allah katakan dengan kalimat inna di depannya. Apa inna? Harfun nasbin wa taukid. Innanya harfun nasbin wa taukid. Benar-benar kata Allah bahwasanya aku Allah wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatku yusholluna 'alan nabi, semua berselawat untuk Nabi Muhammad. Bahkan yusholluna fil mudhari. Apa makna fil mudhari? Makna fil mudhari tatkala ayat itu diturunkan esok hari dan waktu yang tidak ditentukan, detik ini, malam ini, Allah dan para malaikatnya masih terus berselawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Tinggal itu aja Pak, satu ayat kita pikirkan, maka kita akan meninggalkan selawat untuk Nabi Muhammad. Kalau Allah saja yang punya ini alam, Allah yang ciptakan Nabi Muhammad, Allah yang matikan kita orang, Allah yang semua punya kenikmatan, tapi Allah sendiri berselawat untuk Nabi Muhammad, bagaimana tidak manusia yang biasa? Betul. Makanya kata Allah, innallaha, innanya harfun nasbin wa taukid. Benar-benar gua sama malaikat gua di atas nih salawat Nabi Muhammad. Bahkan salawatnya yushollunya fil mudhari. Makna fil mudhari tatkala ayat itu turunkan esok hari dan waktu yang tidak ditentukan. Insya Allah kita yang malam ini berselawat, kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Lalu apa kata Allah? Perhatikan 2 poin saja. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apa kata Allah? Katakan ya Muhammad, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, maka dengan 2 poin tersebut fabidzalika falyafrahu, bersenang-senanglah kita semuanya. Bapak bakal hidupnya senang, ibu bakal akhiratnya bahagia kalau ibu punya 2 perkara ini. 1, bifadlillah, punya keutamaan. Apa itu keutamaan? Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, fadlilah di sini adalah keutamaan, adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu pasti hidupnya senang, Pak. Kalau pengen jadi RT perlu ilmu apa enggak? Jadi ustaz perlu punya ilmu apa enggak? Jadi seorang kiai punya ilmu apa enggak? Kalau punya ilmu, insya Allah bakal hidup bahagia. Betul. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen dunia harus pakai ilmu. Orang yang pengen akhirat harus pakai ilmu. Bapak sholat, maaf lahir batin, Bapak sholat kalau ilmunya belum fasih, ilmunya belum cukup, sholat kita belum diterima sama Allah. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kita tonggang-tongging sholat setiap waktu, kalau nggak punya ilmu, mardud, ditolak, latuk baru, nggak diterima sama Allah. Makanya Pak, malam ini Bapak memandang wajah Kiai, wajah beliau ini Pak, kita sama aja zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tolong cintai guru-guru, tolong hormati ulama,
Kenapa? Mumpung ada beliau, dimanapun beliau ngaji, kita ikutin. Sebab apa? Yang namanya ilmu Pak perlu orang, perlu perantara. Nggak bisa ngambil di Google. Banyak zaman sekarang gara-gara dari Google, betul-betul. Mungkin Bapak bisa di situ, tapi tidak akan mendapatkan manfaat dan keberkahan ilmu. Di samping saya ada guru kita, insya Allah beliau panjang umur, sehat afiat. Ini ilmu Pak penting. Ajarkan anak-anak kita ngaji. Bagaimana dia ngaji? Baca Fatihah. Fatihah Pak, kalau kita nggak fasih, sholat nggak terima sama Allah. Sebab apa? Fatihah hukumnya apa dalam sholat? Wajib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di kalimat iya ada tasydidnya apa enggak? Ada. Kalau Bapak jadi imam nggak pakai tasydid, batal sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada Pak tetangga pesantren jadi imam orang tua, dia baca arah banget. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal nggak kira-kira? Batal. Fatihah hukumnya wajib. Makanya maaf, ajarkan anak-anak kita fikih yang dasar aja dulu. Bagaimana wudunya? Tatkala wudu bukan cuma kocok tangan, ada kumur, ada hidung juga. Tatkala basuh tangan, lihat perintah-perintah ulama, basuh tangan sampai sikutnya dibasuh Pak, bukan dibasah. Saya kadang-kadang kalau ke rest area, sholat Jumat di rest area, ngeliat orang-orang sholat, maaf, bukan ngatain, bukan kita paling ilmu paling tinggi, enggak. Saya pun nggak punya ilmu, lagi belajar. Cuma kadang-kadang kita ngenes. Begitu ngambil wudhu, ini air keluar cuma begini dong di tangan ini. Kan ada yang begini. Ada, maaf banget Kiai. Kadang-kadang kaki cuma begini doang. Ke air, ada nggak kira-kira? Saya tanya, maaf, bukan karena keilmuan, maaf demi Allah demi Rasul. Saya masih santri, saya masih belajar. Tapi tatkala kita ngambil wudhu cuma begini doang, basah apa enggak? Basah apa enggak? Basah orang air. Basah apa enggak? Tapi dibasuh enggak? Enggak. Perintah ulama melihat para nabi-nabi sebelumnya, wudhu itu dibasuh Pak, dipegang. Kalau basuh udah pasti basah, kalau basah belum tentu. Ini ilmu, segitu aja dulu ngaji. Makanya ngaji fikih mah luas. Alhamdulillah. Jangan kita mentang-mentang, gua ngaji dari kecil, tenang aja. Belum tentu. Jangan. Kenapa ibadah kita ditentukan dengan ilmu? Di dalam kitab Zubat dikatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal nggak pakai ilmu, mardud, ditolak, la tuqbalu, nggak terima sama Allah. Sujud lama-lama, doa paling kencang, ternyata nggak paham ilmunya, ya Allah, jarang dikabul karena itu mungkin. Tapi insya Allah adanya beliau kiai kita, bimbing kita terus sampai selamat, amin. Amin. Ya Rabbal. Itu yang pertama, ilmu. Yang terakhir dari saya, apa kata Allah? Wa bi rahmatihi. Ilmu bikin kita bahagia. Yang kedua yang bakal bikin kita bahagia, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, rahmat di sini adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Apa dalilnya? Dalilnya mudah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Kalau kita ngaji, kalau kita belajar ngaji, kita sholat ibadah dengan ilmu, umrah pakai ilmu, haji pakai ilmu, sedekah pakai ilmu, ibadah terima sama Allah. Yang kedua, lisan kita berzikir menyebut Nabi Muhammad, kita suka dengan Nabi Muhammad, cinta terhadap Nabi Muhammad, maka insya Allah hidup bahagia, di akhirat kita bakal bahagia juga. Amin. Tanda cinta yang terakhir selain cinta sama Nabi, tolong Pak, tolong cinta dengan zuriyah keturunan Rasulullah SAW. Saya dakwah saya nggak keras Habib Rizik, saya nggak bisa ikutin beliau dakwahnya, tapi saya punya hati cinta dengan beliau. Kenapa? Orang Pak, kalau bukan karena ada karamah keilmuannya, tidak mungkin bisa mengumpulkan orang sebanyak itu. Saya malam Selasa begitu beliau pulang, saya baru pulang ceramah jam 3 pagi, jam 2 pagi, setengah 3 Kiai saya langsung berangkat ke bandara. Soal subuh itu Cibubur.
Beres sholat subuh jalan lagi saya ke bandara, sampai tol Cengkareng udah ketutup. Bukan karena dilarang polisi, bukan, polisi baik-baik banget di sana. Kenapa ditutup? Udah penuh orang. Sampai pilot turun pakai mobil, bawa koper jauh banget, pilot sedih banget. Kenapa? Udah padat pak sama orang. Itu yang datang bukan presiden, yang datang bukan pejabat, orang biasa, rakyat biasa, tapi punya kesempurnaan zikirnya, cintanya terhadap Rasulullah, dan dia adalah cucunya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Karena bayangkan ibu, itu baru sekelas cucunya. Sampai orang berbondong-bondong, mata saya lihat langsung pak, bukan dari IG. Itu jangankan motor, di video saya yang punya handphone saya, punya nomor saya, pada saya bikin status. Jangankan motor masuk jalan tol, sepeda masuk jalan tol. Orang naik sepeda masuk jalan tol. Coba sekarang malam ini bapak mau ke tol, cuma naik sepeda cuma masuk. Kalau nggak ditabrak, tapi betul. Tapi kemarin motor masuk, yang jalan kaki masuk, bahkan pak saya sampai nangis. Ada orang tua kakinya pincang, digendong sama anak laki-lakinya, dia jalan puluhan kilometer. Cuma apa? Cuma kepengen melihat Habib Rizik dari dekat. Kalau mau salaman belum tentu. Saya waktu salaman aja kena ketabrak mobil dia. Saya mau salaman begini, ya Allah, jatuh saya. Habis itu kita marah, enggak, air mata keluar aja, kenapa? Enggak dibikin-bikin. Segitu baru memandang cucunya. Bagaimana datangnya Rasulullah SAW. Makanya jangan jadi orang yang benci, jangan. Kita kalau benci nanti mau nyaman sama siapa? Di padang pasir bakalan ngumpul semua jadi satu nih. Matahari bertengger tujuh di atas kepala kita. Dekat banget sejengkal matahari. Kita ngelapor sama Nabi Adam, ya Adam tolongin gue ini kepanasan. Apa kata Nabi Adam? Boro-boro tolongin lu. Gue pernah salah makan buah mudi. Betul? Nabi Nuh lewat, ya Nuh tolongin gue ngapa dah? Lu orang mana sih? Suka resmi. Emang apa? Ini panas banget matahari. Apa kata Nabi Nuh? Boro-boro nolongin lu, anak gue kan ambil berdurhaka sama gue. Benar. Yang bisa nolong kita adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ayo belajar. Kalau kita tidak bisa berdakwah ikuti beliau, minimal cinta pada cucu-cucu Nabi kita Sayyidina Muhammad. Lalu apa kita cinta sama kiai? Harusnya cinta dengan para ustaz. Cinta nggak dengan para ulama? Harus cinta. Kenapa? Karena beliau pun keturunannya al-ulama warasatul anbiya. Ulama, kiai, ustaz yang mengajarkan ilmu-ilmu manfaat, yang mengajarkan kesolehan akhlak yang sangat luar biasa. Mereka adalah al-ulama warasatul anbiya. Tanamkan cinta karena Nabi yang terakhir al-mar'u ma'a man ahab. Karena nanti kita bakal dikumpulkan pada orang yang kita cintai suatu di dunia. Kalau ini malam kita cinta terhadap habaib, cinta sama kiai, cinta sama ulama, Pak, insya Allah nanti di padang mahsyar kita bakal kumpul bersama orang-orang soleh, guru-guru kita, kiai kita, para habaib juga kumpul bersama datuknya mereka, Nabi kita Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan peringatan wajah Muhammad saya ajarkan sama guru kita, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong ibu misalnya perbanyak baca sholawat. Tolong ibu sunnahnya dihidupkan lagi. Perbanyak sholat sunnah duha, tahajudnya, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, zikir pagi, zikir sorenya. Jangan pernah ditinggalkan oleh kita semuanya. Insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Tolong pesan saya, tanamkan anak-anak muda karang taruna untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Siapapun mereka, tetap kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang nanti di padang mahsyar akan mengharapkan syafaat beliau seluruhnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.